Ya, tentunya proses kelahiran sang buah hati merupakan dambaan hampir setiap orang tua. Kesehatan adalah faktor yang utama di saat persalinan sudah berjalan lancar. Bicara masalah kelahiran bayi prematur, tentunya kita tidak dapat menolak apabila dalam proses itu, ya, di saat proses kehamilan, bayi yang dikandung sang ibu harus dikeluarkan terlebih dahulu dan belum sesuai dengan minggunya. Nah, ini biasanya masyarakat kita menamakan dengan bayi prematur. Bicara masalah bayi prematur biasanya identik dengan inkubator. Sudah ada Dokter Hermawan dan Feby. Apa kabar Feby, dokter? Ya, kalau dilihat dari tayangan tadi, Dokter Hermawan, menurut tanggapan Dokter Hermawan mengenai tayangan tersebut gimana, dok? Ya, saya sering mendengar berita tersebut di internet, di TV. Memang bayi prematur itu perlu perawatan di inkubator. Tapi kebetulan pada kasus ini bayi dirawat di inkubator manual. Untuk inkubator manual perlu pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, nah kebetulan nih Feby ada Iqnal. Umurnya berapa sayang? 1 tahun. 1 tahun. Iqnal waktu dilahirkan, ada masalah nggak? Enggak sih, cuman kontraksinya aja lama ya. Kontraksi, tapi cukup bulan ya? Cukup bulan. Dan proses perawatan di rumah sakit betul? Di rumah sakit. Di rumah sakit nggak ada hambatan, langsung pulang berapa Alhamdulillah hari? nggak ada. 2 hari pulang. 2 hari langsung pulang? Iya, 2 hari pulang ya? Iya. Suara om kegedean ya? Oke. Nah, tapi pernah dengar kasus yang seperti tadi nggak? Iya pernah. Serem Pernah. sih ya. Dan pas hamil juga banyak doa aja, nggak mau sampai kalau si Iya. babynya masuk di situ. Masuk di gitu. inkubator. Iya. Nah, ini tanggapan dari seorang ibu. Feby tidak ingin babynya alias bayi yang dilahirkan itu masuk ke dalam inkubator. Tapi sejauh mana kepentingan inkubator ini, dok? Untuk proses pada bayi prematur? Ya. Atau kita lebih baik langsung ke inkubatornya, lebih asik ya Bu ya? Yuk kita lihat dulu inkubatornya, mari. Nah, Jadi inkubator ini adalah membantu agar apa? Supaya suhu pada bayi itu stabil. Kita inginkan supaya tidak terjadi perlonjakan suhu atau terlalu rendah dan terlalu tinggi. Jadi kita bisa setting ventilator ini. Ini kebetulan adalah ventilator digital. Kita bisa atur untuk suhu yang kita inginkan. Rata-rata kita mulai antara suhu 29 sampai 35 derajat Celcius. Sebentar dok, tadi kan di awal tadi dokter Bang menanggapi tentang tayangan tadi kan manual. Iya. Nah di sini digital. Jadi proses digital dalam pengaturan suhu ini kan salah satu tujuan dari penggunaan inkubator. Iya. Kenapa suhu ini diatur? Kan memang kasusnya adalah bayi prematur harus disesuaikan dengan suhu tubuh ibu di dalam kandungan. Baik. Suhu yang diatur ini sejauh seberapa persen sama dengan kondisi di saat seharusnya dalam kandungan dok? Ya, sebenarnya untuk suhu pada bayi itu tidak disesuaikan dengan keadaan di dalam Seperti kandungan. kandungan seharusnya, Ya. oke. Tetapi bayi prematur itu lahir pertama dia tidak cukup bulan sehingga berat badannya tidak mencapai apa yang kita inginkan. Baik. Jadi misalnya saya kasih contoh, misalnya 2000 atau di bawah 2000 gram itu luas permukaan tubuh dengan berat badan bayi rasionya besar. Ya. Makanya kita lihat kalau bayi prematur itu semuanya badannya keriput-keriput. Iya. Kayak nenek-nenek atau kakek-kakek ya. Jadi itu menyebabkan apa? Suhunya itu cepat menguap. Oke. Sehingga dia tidak bisa mempertahankan suhu optimal. Yang kita inginkan untuk bayi adalah suhu antara 36,5 derajat Celcius sampai 7,5 derajat Celcius. Oke. Dokter mau tanya dong. Iya, silakan. Harus berapa lama ya di dalam inkubator itu? Itu tergantung dari kondisi bayinya. Oh, gitu. Jadi kita targetkan yaitu organ tubuh bayi bisa bekerja dengan normal. Memang ada indikator-indikatornya. Pertama dari berat badan. Iya. Kita bisa targetkan untuk bisa keluar dari inkubator antara 1.800 gram sampai 2.000 gram. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan berat badan secara signifikan meningkat. Kita targetkan adalah 10 sampai 30 gram per hari. Yang ketiga, kita bisa atur sampai minimal suhu inkubator
Rata-rata kita target 29 derajat Celcius suhu inkubator, dan suhu daripada bayi itu 36,5 sampai 37,5. Dia bertahan lebih dari 8 jam, kita bisa keluarkan dari inkubator. Nah, dari kasat mata untuk orang tua, oh anak saya sebenarnya masih kondisi aman di dalam inkubator, ada yang bisa diperhatikan nggak? Ya, pertama dari posisi tubuh. Jadi posisi tubuh yang bagus untuk bayi adalah frog position. Frog position itu jadi tangannya bertekuk, kakinya juga bertekuk. Jadi ada tonus. Tonus itu Kekuatan massa kekuatan ototnya otot. ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya dia lurus, berarti itu ada satu masalah. Apakah sepsis, hipotermi, atau kurang Oh, berarti suhunya? kemungkinan ada infeksi, akhirnya Iya. peningkatan suhu, ya? Iya, betul. Bahkan penurunannya. Iya. Oke, nah ini gambaran dari proses kerja dari si inkubator. Tentunya karena ini digital, walaupun ini digital, tetap pengawasannya harus valid ya. Kita duduk dulu lagi dok ya. Mari. Nah, ada jawaban sederhana. Mungkin masyarakat kita bertanya, apakah harus bayi prematur masuk ke dalam inkubator? Atau ada pilihan lain? Ya, memang tidak seluruh bayi prematur itu harus dirawat di inkubator. Kita utamakan bayi prematur yang di bawah 2000 gram. Oke. Kita rawat di inkubator. Tetapi apabila ya seperti kejadian kalau misalnya di daerah atau di rumah sakit terpencil yang tidak mempunyai inkubator, kita mempunyai pilihan, yaitu apa? PMK. PMK itu apa? Perawatan metode kanguru, atau Oke, bahasa ya. Inggrisnya adalah kanguru mother care. Itu hampir sama fungsinya dengan inkubator. Karena kenapa? Bayinya itu ditempatkan di dada daripada ibu, sehingga terjadi skin to skin kontak. Ya. Sehingga bagaimana suhu tubuh atau kehangatan daripada tubuh ibu dapat disalurkan kepada bayi yang prematur. Dan kelebihan daripada PMK atau KMC, Kanguru tadi ya. iya, kita ada hubungan kasih sayang Iya. antara ibu dengan bayi, gitu. Iya, memang benar bahwa kondisi emosional seorang ibu yang ada skin to skin dari ke anaknya itu ada magic sendiri ya dok. Iya, ya? betul. Nah apa sayang? Enggak dimasukin inkubator kok ya? Enggak. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong. Feby, sejauh mana kekhawatiran tentang inkubator? Tadi kan udah tidak ingin lah, jangan sampai itu. Tapi ada keinginan untuk nambah lagi? Pasti ada ya, tapi karena kemarin kontraksinya lama, jadi nanti Masih dulu. nanggung? Tunda dulu atau nanggung dulu nih? Nanggung dulu. Oh, nanggung dulu. Ibu-ibu di sini ada yang mau nambah? Oh, enggak ya? Enggak apa nggak bisa? Oh, udah. Oh, cucu aja. Oke. Nah, kalau Dr. Hermawan melihat lagi standar inkubator untuk Indonesia, ini biasanya kondisi untuk mengatasi bayi prematur berapa persen dia bisa mengembalikan fungsi dari yang tadi Dr. Hermawan sampaikan? Tidak selalu hanya dari inkubator saja. Jadi kita lihat dari kondisi pasien itu sendiri, bayi itu sendiri. Misalnya dia ada namanya kesulitan bernapas, kita memerlukan tambahan seperti pemberian Iya. oksigen. Ataupun bayi prematur yang belum bisa kita beri makanan melalui sonde, selang di mulut, ataupun melalui langsung per oral, langsung dari mulut, kita bisa berikan infus. Oke. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada kesulitan bernapas, hanya berat badan rendah saja, kita perawatan hanya di inkubator saja. Dan kalau misalnya berat badan lebih dari 2000 kilo, nggak perlu untuk perawatan inkubator, karena dia mempunyai lemak subkutan yang cukup. Oke. Untuk perawatan KMC, kita bisa lakukan intermittent. Intermittent artinya apa? Apabila malam hari ibunya tidak ada di tempat, kita rawat di inkubator. Pada pagi sampai siang hari, kita taruh di dada ibu tersebut untuk adanya bonding, adanya hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. Ya. Dan satu hal lagi yang saya tekankan, bayi yang kita taruh di dada ibu tersebut merasa nyaman. Karena kenapa? Dia mendengarkan musik yang selama Detak ini jantung ya? detak jantung. Detak jantung si ibu ya? Iya, jadi Oke. musik detak jantung itu merupakan musik yang paling indah yang dia dambakan, sehingga Oke. menyebabkan dia merasa nyaman, berat badan bisa bertambah dengan cepat. Oke, nah
dari tayangan di awal tadi, kita kan tidak ingin terjadi miskomunikasi di masyarakat tentang perlakuan seorang bayi prematur dihubungkan dengan inkubator. Jangan sampai masyarakat kita takut ya dikenakan informasi atau tayangan di internet segala macam. Maka di Dokter Indonesia kita ingin meluruskan. Jadi istilah bayi prematur menurut Dr. Hermawan memang prosedurnya adalah melalui inkubator kalau di rumah sakit seperti itu. Bila ya. berat badannya di bawah 2000 2000. Kecuali kalau di atas 2000 kita bisa coba dengan cara membalut dia dengan kain, memberikan topi dan dirawat hanya di krib atau di box saja bisa. Oke, ya untuk masyarakat saya yang di luar sana, bahwa informasi apapun yang Anda dengar di luar, pada dasarnya percayakan kembali kepada dokter Anda, bahwa kami dari rekan sejawat alias para medis tentunya ingin yang terbaik buat para pasien. Ya, terima kasih Dr. Hermawan atas Ya, terima kasih. informasinya.